Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang salat subuh, yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari-hari kita bersama-sama melaksanakan aktivitas ibadah kita. Tentunya semuanya itu adalah dalam rangka wujud atau manifestasi daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawi, selama itu tidak bertentangan sesuai dengan apa yang pernah digawi atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pasti itu akan mendapatkan ridho dari mana-mana. Karena prinsip kita beragama itu jelas di dalam Al-Quran, "Ukhlisina lillahi hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Mukhlisin itu bentuk kalimat isim maf'ul, artinya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bentuk kalimat itu bentuk jamak. Ikhlasnya kepada siapa? Kepada Allah. Ad-din dalam prinsip apa yang ditetapkan oleh agama. Hunafa yang lurus, yang belok-belok, dan cari orang yang lurus itu jangan baik kali, karena ujian terlalu berat sehingga sepak terjang manusia sepanjang masa di dunia ini ada aja sama-sama. Wajar kita orang panjang ada aja sama-sama. Kalau kawan makanya Hanif itu artinya lurus itu adalah profil kelakuan karakter para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim dikatakan Hanif. Nabi Ibrahim itu Hanif. Agama kita ini agama yang Hanif, agama Islam itu agama yang Hanif. Nabi Muhammad orang yang Hanif, sangat Hanif Rasulullah. Dari sini peranakan sampai sini remaja, sampai sini dewasa, sampai sini Tuhan, itu Nabi Muhammad. Dan memang maksud Rasulullah itu kan apa itu maksud? Dijaga Tuhan, dijaga Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad dan Allah ya'simuka. Pasti Muhammad Allah menjaga engkau. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak boleh berbuat sesuatu yang kecil. Tidak boleh. Sekecil apapun Nabi Muhammad tidak boleh berbuat kecil. Pelanggaran hukum tidak boleh. Yang di dalamnya mengandung dosa, mengandung dosa.
berbangga ya kan Allah mengampuni engkau hai Muhammad ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang dahulu dan yang akan datang. Ada Muhammad nizambika kau sungguh dan pernah berbuat dosa. Jadi dunia manusia berdosa itu Nabi Rasul. Yang disebut dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sini tidak pernah berbuat dosa, maka Allah menjamin Nabi Muhammad ini dijadikan kutub, kiblat. Maka ada dalam sahih ya Nabi Muhammad itu Allah, ya kan, anta babullah wal qiblat, anta babullah wal qiblat. Ya Muhammad, engkau adalah pintu menuju Tuhan. Nabi Muhammad itu dikatakan pintu awal. Kalau kita hanya menuju kepada Allah, anak berdapat dengan Allah, anak ketemu dengan Allah, anak kenal dengan Allah, pintunya lewat Nabi Muhammad. Wal kiblati, Muhammad, engkau adalah kiblat. Jadi hati kita, pikiran kita, persepsi hidup kita wajib hukumnya berkiblat kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh lain. Nah, cuma dalam bentuk kiblat yang divisualkan Allah di muka bumi ini, yang di Mekah ini. Karena hakikatnya yang di Mekah ini mengumpati Nabi Muhammad. Paham ya? Coba biar وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dan tidaklah kata Allah kami menjadikan Ka'bah, kami menjadikan kiblat itu, melainkan itu merupakan ujian bagi manusia. Yang kita menghadapi itu ujian seluruh manusia dari zaman dahulu sampai semuanya. Ujian. Yang mana manusia ini orang Buddha, manusia orang Hindu, manusia orang Buddha, manusia orang Kristen, manusia orang Yahudi, manusia. Termasuk kita umat Nabi Muhammad manusia itu. Supaya kata Allah innaklama, supaya kami mengetahui Muhammad siapa di antara manusia, orang Barat, orang Cina, orang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit apa, kulit macam-macam, kulit sawo matang, seluruh dunia di Muhammad. Supaya kami tahu siapa umpati engkau hai Muhammad, umpati kami siapa yang ada, siapa yang iman, siapa yang ada, maka kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat. Siapa yang umpati engkau hai Muhammad, berarti orang itu berkiblat dengan kita. Karena kalau orang sembahyang semua hidupnya itu lain pengikut Nabi Muhammad kan. Ya Allah, kita ini sampai mati juga tidak tahu. Mayat kita gitu kalau mati masukkan ke dalam jamaah, mana arahnya? Kenapa ini pesanan itu kiblatnya Nabi Muhammad yang nyuruh Allah. Siapa yang mengikuti arahnya ke sana? Berarti umat Nabi Muhammad. Siapa yang ada? Berarti orang kafir. Buat jalan ke sana. Terkali itu jangan tanya. Ditulis dalam Quran. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Lingkaran bumi 360 derajat. Manusia ada di mana-mana. Ada di barat, ada di timur, ada di utara, ada di selatan. Di mana-mana ya manusia. Tapi di mana pun engkau menghadap, Muhammad, umatmu, engkau, siapa saja yang mengikuti engkau hai Muhammad, kemana saja mereka berada, di mana saja mereka berada, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu kepada al-masjidil haram, kiblatnya Nabi Muhammad. Disitulah Allah menurunkan Al-Quran
Di situ Allah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu untuk di situ. Kalau yang pokoknya Nabi Muhammad lahir sama kita, berarti kiblat sama kita. Betul kan? Kami sama kita dari tadi orang. Betul kan? Kalau perlu kita naik tadi. Kalau perlu ada kasus itu. Ya kasus, waduh kacau. Sampai organisasi MUI dibagi-bagian buat ya apa itu? Triliun di kantor. Kerugian negara, kuota penjual beli, ya. Jadi sekarang tujuan ibadah bukan lagi mengikuti Nabi, nafsu, bisnis, ya. Pada Allah menjadikan orang dan masyarakat, orang berhaji, orang berumrah, Ka'bah di sana, tempat Nabi Muhammad di sana, Quran turunkan ke sana, supaya kita menikmati Nabi Muhammad, apa yang berarti ajarannya, nilai-nilainya, syariatnya. Makanya kalau bulan Maulid pasti kita berkesan sama Muhammad. Berkesan Nabi Muhammad itu sudah habis. Karena Nabi Muhammad itu figur sentral. Tidak ada manusia setahu ulun itu ada manusia yang ditulis dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Ibrahim, sampai zaman Rasulullah Nabi Muhammad, sampai zaman Noah ini, sampai dunia kiamat, manusia yang ditulis rambutnya ditulis, janggutnya ditulis, hidungnya ditulis, hidungnya ditulis, alisnya ditulis, matanya ditulis, bulu matanya ditulis, mulut Nabi, mulut Nabi ditulis, giginya ditulis, tangannya ditulis, telapak tangan ditulis, khotbah nubuwah yang di belakang ditulis, batisnya ditulis, jubah bajunya disimpan, imamah serbannya disimpan, sandalnya masih ada sampai sekarang, cincinnya masih ada, tongkatnya masih ada, pedangnya masih ada, sarung pedangnya masih ada. Rumah tempat Nabi singgah, istirahat sebentar pada waktu hijrah, di dekat Masjid Kuba sampai sekarang masih ada. Rumahnya itu masih asli rumah itu. Dan dihancur. Dan biar sampai masih yang bolehnya kira-kira di sini ada yang mengingatkan. Ya Allah, berapa jumlah uban yang ada di rambut dan di janggut Nabi? Saya tahu. Ada kitab khusus yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, namanya Syama'il Muhammadiyah. Jadi Syama'il Muhammadiyah itu kitab khusus yang menulis tentang profil zat sifat Nabi Muhammad. Kalau kita bersyahadat tauhid la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah, kita wajib makrifat kepada Allah, kita wajib mengenal Allah. Kalau kita berbau masyariah, nah kita mengaji sifat 20. Apa sifat 20? Mengenal Allah. Allah itu mengenal wujud, Allah itu ada. Nah, tandanya ada apa? Alam semesta. Nah, zatnya kan boleh dikirakan, jangan dicari zatnya. Allah itu lain makhluk. Ya, dia bukan ruh. Ya, dia bukan materi. Sudah dikarenakan ada titik sudah, namanya wajibul wujud sudah selesai. Pada awal ini Nabi itu tidak mau menjelaskan. Nabi itu tidak ada. Kata-kata wujud saja dalam Islam tidak ada. Dulu belajar sifat-sifat dulu mulai ada wujud di dalam Quran dulu tidak ada. Wujud kata-kata wujud tidak ada. Tidak ada.
Wujud itu satu istilah oleh Imam Asy'ari, oleh ulama-ulama tauhid ilmu kalam diistilahkan untuk memberikan pemahaman kepada kita umat Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu ada, wujud, wajib, selesai. Apa buktinya? Buktinya yang diciptakannya mustahil diciptakan. Ada, langit ada, bumi ada, manusia ada, semuanya ada, menjadi ada. Itu hukum akal sudah. Maka wajiblah kita mengenal Allah. Ya bukan berbentuk manusia. Sebab di dunia ini banyak doktrin, ajaran, satu nilai, satu pemahaman tentang Tuhan. Tuhan itu berbentuk materi, dalam bentuk fisik. Jadi Allah itu seakan-akan masuk ke dalam alam fisika. Maka kadang-kadang dewa diwujudkan dalam bentuk patung. Ya Allah. Belum kemarin atas gelang ada Jogja gelang naik candi Borobudur, ada berapa patung Buddha di sini Siddhartha Gautama, ada 500 patung kepala Buddha. Umurnya berapa? Sudah 1.200 tahun. Jumlah batu yang disusun sampai ke atas itu jumlahnya 2 juta. Relik-reliknya macam-macam. Berarti dulu nenek moyang kita itu punya kepercayaan ada manusia yang suci seperti itu. Ya kan? Yang mereka agungkan adanya Siddhartha Gautama. Itu di Indonesia, belum yang ada di Thailand, belum yang ada di Cina, yang ada di Jepang. Penyebab-penyebab. Dulu nenek moyang itu penyebab berhala. Untung aja nilainya anak cucunya ada koruptor. Coba Nabi Muhammad, ya kan, dengan para khalifah, para ulama-ulama salafus saleh yang menyebarkan Islam sampai ke sini. Mungkin sama aja kita juga dengan moyang kita. Buktinya peninggalan masih ada sampai sekarang. Di Candi Prambanan, Candi Buncit, Candi Pawon, banyak berhala di Indonesia ini. Kenapa? Waktu itu mereka tidak mengenal Allah. Tidak ada di candi tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada. Berarti mereka tidak mengenal Allah. Nenek moyang cuma tidak mengenal Allah. Berapa Islam masuk ke Indonesia, Nusantara. Untuk kita mengenal Tuhan. Makanya tadi dikatakan dalam syair kata bahwa kalau seandainya ada Muhammad tidak lahir di dunia, maka putuslah hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Putuslah, bagatlah hubungan kita dengan Allah. Sampai kita mati, kita tidak akan pernah mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mematikan kita, siapa yang menumbuhkan tanaman, siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Kita tidak akan pernah mengenal sampai kita mati. Dan mengenal sampai dunia kiamat ini. Kalau orang tua kita itu hanya melahirkan kita, apa mama kita itu hanya mendidik kita, beri makanan kita. Tapi mengenalkan kita dengan Tuhan, siapa dia? Ayo. Makanya sampai dulu bahari itu ada sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, segala sesuatu ini ya Rasulullah, lebih aku mencintai dirimu ya Rasulullah, aku lebih mencintai daripada segala sesuatu, illa nafsi bujaruman, kecuali dirimu. Segala sesuatu maksudnya harta, bini, anak, duitan, semua engkau ya Rasulullah lebih aku cintai illa nafsi, melainkan diri. Ujian Nabi salah ada bujur yang bujur ujian Nabi, ya kan, aku lebih kau cintai wahai Muhammad daripada segala sesuatu termasuk dirimu. Diri kita yang harus kita kalahkan.
Kalau mereka itu hujan Umar, ya kan? Nah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, termasuk diri. Engkau lebih ya Rasulullah. Diriku saja bisa kalahkan untuk ya Rasulullah. Kamu kerja sih jadi apa sih? Umar jadi buta. Kita jadi buta keadaan juga. Ya, jadi buta keadaan semuanya jadi buta. Gelo-gelo jadi buta. Ada harapan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jadi buta keadaan. Itu kan didikan Nabi Muhammad. Mereka itu orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, orang-orang hebat. Semangat jihadnya hebat para sahabat. Ya kan? Di aqwalihim wa anfusihim, harta mereka itu ada. Diri mereka itu ada yang menjualkan diri dan harta untuk Allah dan Rasul. Jadi orang Bali cintanya dengan Nabi ini dari orang kampung, dari anak-anak ya. Dan mereka yang menceritakan tentang profil Nabi Muhammad. Silakan baca dalam kitab Syama'il Muhammad. Satu kitab yang paling lengkap yang membahas tentang wujudnya Nabi Muhammad. Kalau wujudnya Allah kita bahas, wujud tidak ada apa. Allah itu orang dari sesuatu. Allah itu apa? Dia kata tidak ada dosa, tidak akan hilang, tidak akan mati, tidak akan lenyap. Itu Allah. Mukhalafatuhu ta'ala dari hawadits. Allah bersama-sama dengan segala sesuatu yang berlaku. Persepsi kita, otak kita, pikiran kita jangan sampai kepada Allah dengan awal. Hanya iman saja lewat penjelasan Nabi Muhammad. Allah dijelaskan wahdaniyah Allah Tuhan. Ya kan? Sama basar, sifat tujuh. Allah punya sifat tujuh. Dia mendengar. Ada di dengar Tuhan. Rahasia, tidak rahasia. Benar kan saya jadi tahu. Satu kontak, satu atom, satu sel yang lebih halus, satu lebih lembut, lebih tersembunyi. Tahu. Ini jauhnya. Ini yang mengolah. Mana mungkin dia yang bikin dia ciptakan satu kontak, satu atom, satu sel. Oh dia tidak tahu. Tuhan ada tahu ada yang tersembunyi di alam yang rahasia. Kabir itu kita mengenal Allah itu sifatnya. Wallahu a'lam bidzati sudur dalam Quran. Tapi apa yang gretek dalam hati. Makanya hati-hati kalau kita orang memasak niat aja kita hati-hati. Ya, gretek hati kalau bilang ada penyakit batin di sini ngeri. Allah tahu di sini ada dengki, tahu ada takabur, tahu ada sum'ah, tahu ada riya, tahu. Makanya ada orang sebaliknya tapi kebanyakan dalam Quran rawaihul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Celakalah orang sebaliknya masuk api neraka lain. Kenapa mereka itu lalai dalam sholatnya? Ternyata ketika mereka sholat yura'un, dia tidak banyak kunjungan, ambungan, hendak dinilai manusia. Haji hendak dinilai manusia, kunjungan, umrah kayak tujuan, bersedekah kayak tujuan, sebagian kayak tujuan. Ada pada ikhlas hatinya karena Allah. Itu. Siapa? Memangnya ada bisa kena penyakit itu? Siapa? Tahu dah ya? Tahu. Makanya ada orang Rasulullah mengajarkan orang dan diamalkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya musarrifal qulubana ala dinika. Ya Allah, wahai yang paling hati, tetapkan hati ulun ya Allah supaya ulun senantiasa berbuat taat kepadamu ya Allah. Wahai yang memutar balik hati ya Allah, tetapkan hati ulun
supaya kuat dalam agama tauhid ini ya Allah. Kita minta dengan Tuhan. Hati manusia itu yang ada di antara jari jemari Tuhan. Jangan dipahami jari dan jari lain. Nah, maksudnya Allah itu membolak-balik hati kita itu dengan kekuasaan. Ngerti nggak? Ya. Semua berubah. Setidaknya hati manusia bisa berubah. Makanya di dalam bahasa Al-Quran ketika iblis hendak menjerumuskan manusia, ya Allah izinkan mulutnya Allah supaya ini anak Adam ini pengikut Muhammad ini sama-sama orang bercampur ke dalam jahanam ya Allah, diberedar di sana. Urunan pimpinannya tugasnya, ujar Allah mengizinkan. Silakan iblis bawa aja ya Muhammad. Kalau nak kafir kalau saya sampaikan sudah pasti sudah pengikutnya. Kenapa pun supaya sekarang menjabat hubungan Donald Trump, setan nyahu, terus saya sampai langsung sudah jadi iblis dahulunya. Ini bukan jadi pengikut iblis, sudah jadi iblis dan setan dia. Tidak usah disebut. Kamu makan di Muhammad ini banyak tempatnya. Apakah mazhabnya mazhab Syaitonia? Ya Allah, jika mazhab iblis terus. Nah, ada mazhab iblis di dunia ini. Subuh berangkat masjid, ya itu sudah mulai jadi pengikutnya banyak. Coba kalau subuh ini yang pengikut iblis dengan pengikut Nabi Muhammad mana yang banyak? Itu iblis itu yang tadi. Kalau subuh itu pilihannya diselimutinya yang Nabi biasa. Nih hidup kita ini yang Nabi setiap malam menjaga iblis itu bersembunyi uring hidup kita juga ada sekali ada penghubungannya. Jadi setiap malam iblis itu malam di hidup kita. Makanya kalau bangun jangan Nabi kan istinsah cuci tangan dulu, boleh istinsah bersama-sama hidup keluarga itu mengeluarkan setan. Bukan saya ngomong Nabi kok hadisnya aja. Makanya kalau orang ada pengalaman subuh, ada pernah masuk itu subuh hidup ini mesti jadi salah setan hidungnya. Coba itu dulu sebelumnya kira tahu biar wali lagi wala. Tuh wali yang wali Nabi Muhammad memakai sah. Karena panggilan Nabi itu mukjizat, saling melihat hidup kita ini ada setannya. Kalau Nabi Madani, maka yang sampai itu cuma Nabi. Semasa hidupnya Nabi Muhammad itu sudah sampai segala-galanya. Ada mata Rasulullah itu ada dilihat sini, mata Nabi itu tembus dimensi waktu ya kan, delapan otak sampai 9 otak Nabi itu sampai. Di dunia saja orang yang belum mati, belum meninggal dunia, tapi sendal topaknya sudah didengar oleh Rasulullah. Ketika Nabi berpendara dengan Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah. Bilal, ya Nabi, aku mendengar suara ikan di dalam surga. Itu suatu tanda bahwasanya Bilal bin Rabah ini penghuni surga. Orang yang masih hidup, tapi Nabi sudah memberitahu aku sudah mendengar trompa itu dalam surga. Saya tidak paham efek apa orang yang masih hidup di dunia, tapi sendalnya trompanya sudah sebenarnya di dalam surga. Itu hanya teringat Nabi yang tahu. Karena Nabi di wujud alam ini sudah terkoreksi dengan sinyal-sinyal itu, dengan pendengaran sini, dengan penglihatan sini. Paham kan? Makanya Nabi itu manusia yang dikatakan bukan manusia biasa. Rasulullah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ada cetak apa sih maksudnya? Awal itu nggak ada. Ya, sesama aja nggak ada. Jadi satu-satunya di alam Muhammad itu tunggal ya. Bentuknya, wujudnya, semuanya, wajahnya itu juga di surga itu tempat Nabi Muhammad itu tunggal, satu-satunya tempat disediakan Allah hanya Nabi Muhammad, tidak boleh yang lain, tidak boleh. Nabi Adam tidak boleh, Nabi Ibrahim tidak boleh,
Yesus ada boleh dua satu ada Allah ciptakan itu nanti kita baca doa. Kalau kita habis azan kita sampai wadah Nabi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilah itu ya wasilah wal fadilah wa ba'athu li maqamil mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana wa Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna, maksudnya suara ada kalimat-kalimat ada ya kan wassalatil qa'imah dan sembahyang salat yang diberikan ati sayyidina ya Allah limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepadanya ya Allah apa yang diberikan wasilah itu sebagai ulama menafsirkan satu tempat satu-satunya di dalam surga ngarangnya wasilah. Tidak boleh siapapun di alam semesta ini ya kan yang makhluk Allah yang boleh duduk dan menempati tempat itu mereka satu-satunya ada Nabi Muhammad. Apa ngarangnya? Wasilah wal fadilah dan keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada siapa-siapa, hanya Nabi Muhammad. Wa ba'athu maqaman mahmud dan mu'ad ya, dan bangkitkan dia ya Allah pada kedudukan yang terpuji di sisi-Mu yang telah Engkau janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba ya Allah. Kalau kita tahu dia masuk ke dalam surga. Ya, kalau ada lewat sini itu kalau kita mendengar kisah-kisah dalam kitab-kitab Nabi Muhammad itu berbuat di mana sini berbuat di jembatan Shiratal Mustaqim di sebelah kiri. Di sebelah kiri sebelah mana? Situ ya, kalau kiri. Di sebelah kanan Nabi Ibrahim. Jadi sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah kok lihat kui umpan sampean di sebelah kiri? Yang di sebelah kanan itu Nabi Ibrahim, yang di sebelah kanan dan Nabi itu pasti masuk surga. Jika tahu banyak orang yang melewati jembatan Sirat itu lamanya 3.000 tahun. Berapa? 2.000 tahun. 1.000 naik anjak 1.000 tahun datar 1.000 tahun 3.000 tidak melewati. Tidak ada satu manusia di dunia ini melainkan seluruhnya para nabi, para rasul, para wali, semuanya para ulama pasti melewati jembatan ini. Ada kau hindar kalau itu ingat-ingati jangan stres ya, 2000 ini di bawah ambil mana jangan mudahan berarti sekian susah belum sampai ke sana dulu. Kalau akan tahu dengan getaran api itu biar naik dari Gunung Bromo di Jawa Timur ada kecelakaan Probolinggo ya tenaga kesehatan mereka liburan promosi mungkin jatuh ke jurang ekstrim saya naik ke atas urut pernah naik ke atas Gunung Bromo sampai ratusan tangga naik. Kalau dia naik ke atas itu sudah ada kawah-kawah lahar api itu api Gunung Bromo itu bunyi itu kayak apa dia bunyinya kayak ada pernah berhenti suaranya itu sampai kiamat nanti nggak mau hampir suaranya ini jauh mungkin kayak kira-kira ini getar hati kayak suara jangan juga mungkin kamu suara ini kan kawah nih dia tuh jadi itu memang situ kan orang Hindu ya buang ayam, buang kambing, buang kepala sapi, kepala kerbau, buang sajen
Ya orang Hindu di bawah pohon-pohonnya. Kalau kita naik ke atas, kita melihat di dunia saja suaranya menggelegar getar hati kita. Suara gunung Bromo saja. Kemarin saya naik ke Gunung Merapi yang ada di Jogja, tapi belum sampai ke puncak karena ada awal-awal ke puncak. Sampai masuk ke dalam Bangkar Kalianceng. Itu yang relawan yang meninggal itu kan itu sebut di situ masuk. Itu bersih sepalnya ada itu. Ayo. Rupanya laharnya itu berbumbu sampai depan pintunya itu tutup. Lahar itu masuk ke dalam. Meninggal dunia membatu sampai batunya itu sampai sekarang masih ada. Itu Bangkar Kalianceng. Pintunya bersih. Dalam itu lengkap. Ada WC-nya, ada kamar mandi. Untuk perlindungan supaya kalau ada pas gunung meletus bisa sembuh di situ. Tapi kita ada serangan juga. Termasuk dulu datang ke Bang Marijan, datang ke tempat pesariannya, ada masjidnya di situ. Jadi Bang Marijan itu meninggal dalam keadaan sujud jadi batu di sini. Di batu Ampung itu boleh tempat di sana. Sekarang dari pindahkan bentuknya oleh pemerintah Yogyakarta. Kita boleh. Nah itu coba Gunung Merapi itu kayak pada jangan juga. Ya ribuan orang mati. Apa merangkak naiknya aja 1000 tahun. Nah kita kalau sampai 1000 tahun naik paling berapa menit naik ke atas Jawa. Bisa kan dipikir ikan mereka jalan naik aja 1000 tahun ke atas 3000 tahun aku jalan itu. Aku selamat kan? Nah, kaitnya lagi sekarang orang Indonesia itu penakut itu. Siapa yang pakai sarung? Nabi Muhammad mana ada orang sampai sebenarnya. Kalau pada Nabi Muhammad yang membuka rahasia itu hanya Rasulullah. Nggak ada tuh. Di dunia ini mau dia raja, mau dia kaisar, mau dia jenderal, mau dia presiden, ada pernah berbicara masalah kematian. Sesudah mati, apa yang akan terjadi sudah tidak ada satu untung di dunia ini. Orang paling sulit-sulitnya, pejabat paling hebat di seluruh dunia, raja pernah ngomong begitu nggak pernah. Raja sudah kawin, ya karena pegawai amil yang pegawai dengan selir-selirnya, makan jalan-jalan, bunuh orang. Itu gawe raja-raja seluruh dunia. Termasuk pemimpin di dunia, mau dia polisi, mau dia jenderal, PRT, nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong masalah jahat, neraka, siksa kubur, itu hanya mulutnya Nabi Muhammad. Mengenalkan kepada Tuhan, hanya mulutnya Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Ngomong guru ini ngomong Nabi Muhammad. Penderan guru ini penderan Nabi Muhammad. Kalau ada tuli, kita ini kumpulan kita tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal bahaya kehidupan sesudah kematian. Betul nggak? Mana pernah tahu kita? Belum pernah kita semuanya. Sudah mati, hanya menyesal. Jipun sudah jipun hanya ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Kalau nanti di negeri ya Allah, di tanah sudah jangan dihidupkan bagi manusia. Allah menyesal waktu di dunia bukan bahkan mulai ada mengenal Muhammad, ada mengenal Tuhan, dan tahu apa yang dirasakan sini tentang hari. Kalau makan kenceng aja ya Allah, kalau bersyukur sama hari tentang artis, tentang bola, tentang dunia. Itu akan bodoh. Sampai mati kumpulan dulu dari dunia kan kurang apa Ustaz Kiai ada yang kami tuli ya mas jual ada orang anti maulid maulid itu bukan maulidnya maulid itu menjalankan sunnah Rasul sahabat orang maulid itu ada dibacakan Quran itu suruh dia baca itu sunnah Nabi itu nih silaturahmi Aksus salam, hati ta'am, ya kan?
Rasulullah halal. Nabi Nuh orang maulid bulan itu sunah itu sunah Rasul. Bid'ah memang kalau kalimatnya Nabi menyuruh peringatan maulid tidak ada, tapi isinya itu tidak. Isinya maulid itu sama aja seperti aja. Makan tuh udah seperti kan orang kampung sedekah kampung. Coba disuruh sedekah tidak suruh lah. Bagus jadi dia. Wa'ati'u ta'am, kasih makan orang-orang. Suruh Nabi itu ajaran Nabi, silaturahmi ajaran Nabi, kasih makan orang, ya ajaran Nabi. Udah ngalitan ini, suruh belajar supaya jangan bungul. Ya kan? Itu bungulan orang. Bungul di daerah. Bungul senang kue ada bungul di daerah. Bodoh jangan. Bodoh jangan dipelihara, bahaya kalau bodoh dipelihara. Maksudnya apa? Kita harus mengenal Nabi Muhammad. Nah, ya kalau ada kata tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Itu satu istilah yang sudah jadi bahasa masyarakat kita. Jadi kenal Nabi, makanya sampai yang tadi nggak ada orang di dunia yang ditulis rambutnya ditulis, jumlah rambutnya itu aja ditulis. Ada yang tahu berapa jumlah rambut Nabi? Ada tulisannya berapa? 260.000 224 ya. 660.224 ya. 224 itu baru 36. Kan guru tahu itu ada ceritanya. Nabi ketika melaksanakan Hajjatul Wada ya disebutkan dalam Quran la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallahu minal aminin muhaddiqina ru'usakum. Nanti ketika melaksanakan haji maka Nabi itu digundul rambutnya. Ketika digundul itu tidak ada satupun rambut Nabi yang jatuh ke tanah, melainkan dihitung oleh malaikat Jibril. Yang itu malaikat Jibril. Dan tidak ada rambut Nabi yang jatuh, melainkan diambil oleh para sahabat, diamankan. Satu pun tidak ada. Makanya rambut Nabi sampai sekarang masih tersimpan rapi di Museum Topkapi yang ada di Istana Topkapi Istanbul, Turki. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ke sana. Rasulullah jangan melihat rambut Nabi, tidak ada di Mekah, tidak ada. Madinah juga tidak ada. Semua barang-barang Rasulullah, rambut Nabi, jubah Nabi, sendal Nabi, tongkat Nabi, imamah Nabi, tongkat Nabi, pedang Nabi, seluruhnya disimpan di dalam Museum Topkapi yang ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Rasulullah hendak mencium baunya Nabi Muhammad. Bau Nabi Muhammad, bau kasturi surgawi sampai sekarang masih eksis bau harumnya Nabi. Kalau dia pernah mencium bau Nabi, dia pergi ke Palestina. Di bawah kubah, namanya kubah itu Sakhra yang ada di Palestina, Masjid Al-Aqsa yang kubah kuning itu. Di bawah itu ada batu, tempat Nabi Mi'raj. Nah, biasanya ditunjukkan itu oleh marwahnya itu kaumnya. Nah, di situ ada di bawahnya itu ada lubang, ya. Jadi masuk aja tangannya gitu. Ya ada lubang masuk tangan untuk keluar cium itu bau harum. Itu kan pernah dimasukkan pernah disiram di bawah harum sih, punya harum ada. Tapi apabila ditarik keluar bau harum, harumnya harum kasturi. Itu harumnya Nabi Muhammad. Kenapa sebabnya? Dulu ketika Nabi Mi'raj, jambul Nabi ini lepas umur masuk ke dalam lubang itu. Sampai sekarang baunya itu masih ada. Oleh orang datang mencium Nabi Muhammad, mungkin seandainya yang ada di Turki itu kalau dibuka itu mau harum. Pedang Nabi semua itu bekas tangan Nabi semua baju Rasulullah pasti bau harum.
Nabi lagi. Rambut Nabi ada, rambut Nabi. Yang ribut itu Khalid bin Walid. Ujian Khalid bin Walid. Mana dong kopiahmu yang hilang bisa ambil? Nah, bahasa kita. Mana kopiahmu? Ribut banget Khalid bin Walid. Bercari dia. Apa yang bercari dia? Hilang-hilang saja rupanya. Ini penting ini ujian Khalid bin Walid. Mana perkara kopiah hilang? Contoh, dalam kopiah itu ada rambut Rasulullah. Makanya dia pakai peran paling hebat. Orang ceritanya orang yang memegang rambut Nabi walaupun satu biji tempat rambut Nabi itu tidak tempat dibakar. Kebal rambut Nabi itu kan oleh hancur. Belum akuah dari dalam jalan orang. Makanya sampai Khalid bin Walid saja dia berani menghadapi ratusan ribu pasukan kafir. Ya ada yang menggunakan kubriah di dalamnya ada rambut Rasulullah. Tapi ini kita karena awal mengikuti bahan mereka. Jadi ini cepat bro supaya kita lebih luar biasa bro. Anda Nabi Muhammad di dalam jiwa kita dalam badan Anda di hati. Oh bisa kayak itu bro. Kamu tahu kan? Kalau di kamu Anda Muhammad di dalam hati, ya kan? Itu adalah orang yang paling mencintai Allah. Apa tadi? Orang paling dicintai Allah. Makanya kalau orang baca salawat itu sama dengan berzikir. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita membaca salawat, bersalawat di dalam hati, Anda Muhammad baca salawat itu sama dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin orang yang Muhammad pasti sampai kurang sallallahu alaihi Muhammad. Ada salawat Jibril atau salawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, Allah akan membalas salawat itu kepada orang itu 10 kali. Artinya Pak Nabi Muhammad itu ibarat ini minuman ini sudah lipat sudah lipat. Nah, jadi kalau kita baca salawat itu pakai tiga istilahnya. Jadi apa tujuan salawat? Tujuan salawat adalah hubungan kita. Itu media cara menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad dan menjadikan Muhammad sebagai hamba kekasih Allah yang paling mencintai. Tidak lebih. Jangan sampai kita menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad seperti orang Nasara menghubungkan dirinya dengan Yesus Kristus. Bukan lagi manusia biasa, bukan lagi dia sebagai manusia anak cucu Adam, anak Siti Maryam, tapi dia anak Tuhan, dituhankan dan disembah oleh miliaran manusia di dunia. Maka yang banyak menyembah Nabi yang dijadikan Tuhan seluruhnya akan bercampur dalam api neraka jahanam seluruhnya dan kekal di dalam neraka sampai kapan mau kita akan keluar dari neraka. Ini pelajaran Nabi Muhammad tidak ada manusia yang dijadikan Tuhan. Masa Nabi Muhammad doakan Tuhan? Selama doakan Nabi Muhammad sebenarnya. Ya ada. Tapi maksudnya menjadikan Rasulullah sebagai hamba. Yang kedua, tanda syukur kita kepada Rasulullah. Tidak ada cara yang lain. Ikan bisa duit, bisa harta, bisa mulia, bisa emas sepenuh langit dan bumi. Kembalikan yang Muhammad berayu. Dan ini yang dimaksud cara kita bersyukur itu adalah bersalawat kepada Rasulullah. Karena itu yang diminta. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua adalah menjalankan sunnahnya. Itu tandanya juga. Nah, termasuk sholat subuh sunnah Nabi. Ya kan? Ya. Nah, semua apa yang sunnah Rasulullah jalan-jalan. Mudah-mudahan kita semua ya kan yang hadir pada seperti ini mendapatkan kesabaran dari kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sampai kita meninggalkan alam ini ya kan dan kita nanti bersama-sama dengan kekasih Allah yang paling mencintai kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berupaya setiap saat dan waktu berupaya menjaga diri
cara teladan beliau kita di depan pakai itu dan senantiasa menyebut namanya. Kenapa menyebut karena Nabi Muhammad wajib hukumnya. Kenapa? Karena Muhammad sahabat terus wajib hukumnya kalau ada sahabat kalau saya dikali. Ya doa ada sahabat karena Muhammad ada di jabat ada tembus doa. Biar kami sampai sejak berdoa sampai keluyuran dan ada berselawat ada terima Tuhan. Syaratnya harus Muhammad sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian, wallahu muwaffiq wa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. آمين. اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة على سيدنا حفظ القرآن والعمل به وارزقنا علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائد حبه إلا ما ضر إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود هذا اليوم يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته في الجنة رؤيته ومرافقته. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الفهم والاستقامة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.